Majapahit, kerajaan besar yang pernah mengukir sejarah gemilang di Nusantara, adalah simbol kekuatan dan kejayaan di masa lampau. Dari abad ke-13 hingga akhir abad ke-15, Majapahit berhasil menyatukan banyak wilayah di Asia Tenggara di bawah satu payung kekuasaan. Namun, sebagaimana cahaya yang meredup seiring waktu, kerajaan ini juga mengalami masa kemunduran yang dramatis. Kisah Majapahit dimulai pada tahun 1293, ketika Raden Wijaya mendirikan kerajaan ini setelah berhasil menaklukkan pasukan Mongol yang datang ke Jawa. Dengan kecerdasan politiknya, Raden Wijaya mengonsolidasikan kekuatan di wilayah-wilayah sekitarnya. Di bawah pemerintahan raja-raja berikutnya, terutama di era Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada yang termasyhur, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Gajah Mada, dengan sumpah palapanya, bersumpah untuk tidak menikmati kesenangan dunia sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Dan janji itu tidak sia-sia. Majapahit berhasil menguasai banyak wilayah, dari semenanjung Malaya hingga sebagian Filipina, serta mengukuhkan kekuatannya di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Namun, seiring waktu, bayangan kelam mulai merayap di kerajaan yang dulunya kuat ini. Masalah internal mulai muncul seiring dengan kematian tokoh-tokoh kunci seperti Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Tanpa kepemimpinan yang solid, Majapahit mengalami kekacauan internal yang tak terelakkan. Perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan memperlemah fondasi kerajaan ini. Salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Majapahit adalah Perang Paregreg, perang saudara yang melibatkan dua faksi kerajaan dan mencabik-cabik tatanan pemerintahan. Perang ini berlangsung antara tahun 1404 hingga tahun 1406 dan memperlemah kekuatan pusat, membuka celah bagi munculnya kekuatan-kekuatan baru di Nusantara. Selain perang internal, faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam kemunduran Majapahit. Bangkitnya Kesultanan Malaka sebagai pusat perdagangan baru di Selat Malaka menggeser dominasi Majapahit dalam hal ekonomi. Malaka, yang lebih modern dalam sistem perdagangannya dan didukung oleh jaringan internasional yang kuat, menarik pedagang dari berbagai penjuru dunia, menggantikan posisi Majapahit sebagai pusat perdagangan utama. Kehadiran Islam di Nusantara juga menambah dinamika baru di wilayah ini. Saat Majapahit masih memegang teguh tradisi Hindu-Buddha, pengaruh Islam mulai menyebar melalui jalur perdagangan dan perkawinan, menciptakan kesultanan-kesultanan baru yang perlahan-lahan mengambil alih kekuasaan politik dan ekonomi. Hal ini semakin memperlemah posisi Majapahit di kancah politik regional. Banyak bangsawan dan penguasa daerah yang mulai beralih ke agama Islam, sehingga loyalitas mereka terhadap kerajaan Hindu-Buddha Majapahit mulai memudar. Majapahit akhirnya mencapai titik nadir pada akhir abad ke-15. Dalam catatan sejarah, pengaruh Majapahit mulai redup setelah pemerintahan raja terakhir, Brawijaya V. Legenda populer menyebutkan bahwa kerajaan ini ditaklukkan oleh kekuatan gabungan dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, yang konon masih memiliki hubungan darah dengan Brawijaya. Penaklukan ini bukan hanya menunjukkan berakhirnya dominasi Majapahit, tetapi juga transisi penting dalam sejarah Nusantara dari kerajaan Hindu-Buddha menuju era Kesultanan Islam yang akan membentuk identitas baru bagi wilayah ini. Namun, cerita tentang Majapahit tidak hanya berhenti di sini. Banyak unsur warisan Majapahit yang terus hidup dalam budaya Indonesia, dari sistem pemerintahan, hukum, hingga tradisi seni dan sastra. Beberapa artefak, seperti candi-candi dan prasasti, menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan ini. Bahkan,
Konsep Nusantara yang diperjuangkan Gajah Mada telah menjadi inspirasi bagi semangat persatuan Indonesia modern. Maka, akhir dari Majapahit bukan hanya tentang keruntuhan sebuah kerajaan besar, tetapi juga tentang transformasi yang lebih besar di Nusantara. Seiring berjalannya waktu, kerajaan ini tetap menjadi simbol ketangguhan, kecerdasan, dan kejayaan yang tak terlupakan. Cerita tentang Majapahit adalah pengingat bahwa sejarah selalu bergerak dalam siklus, di mana kejayaan diikuti oleh kemunduran, tetapi warisan selalu ada untuk dipelajari dan dihargai oleh generasi berikutnya.